begitu masifnya pungutan pajak upeti yang dipunguti oleh rakyat, entah kalimantan pajak, entah pungutan liar, entah retribusi, entah iuran, apapun lah itu. Itu pungutan yang atas nama usaha, karena menduduki karena punya tanah, karena punya kambing, karena punya itu, maka semuanya ditarikin pajak. Nah, makin lama makin tinggi. Nah, sehingga satu, menurut saya kenapa muncul wacana itu karena ekonomi negara ini memang sedang bermasalah, sehingga perlu pemasukan untuk memenuhi APBN. Nah, kedua, memang semangat pemerintah ini seperti VOC, yaitu ada semacam mental mengumpulkan duit melalui upeti, ya kan, yang dalam bentuk pajak, karena modern kan ini. Ketiga, nah ini masih baik-baik saja ketika itu secara transparan diwujudkan dalam bentuk pembangunan apa dan sebagainya kan gitu kan. Tetapi kan kemudian kita tahu banyak juga orang-orang pajak itu akhirnya, kalau Anda lihat, perhatikan itu, pastilah di sana itu lebih kaya, lebih apa dan sebagainya dibanding rata-rata penduduk kan gitu kan. Lebih ironis lagi adalah pegawai-pegawai Kementerian Keuangan itu banyak yang ketahuan. Ini yang ketahuan ya, yang ketahuan lebih banyak lagi yang akhirnya mengkorupsi uang-uang pajak itu. Belakangan ini saya membaca tentang apa yang disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno tentang kenaikan pajak hiburan 40-75%. Itu menjadi kontroversi pajak hiburan itu kan. Saya ingin bertanya bahwa karena gini, kita ini kan masyarakat film, kita ini insan film. Artinya film itu kan pajaknya masuk di bawah bagian dari pajak hiburan. Itu termasuk nggak ya? Karena apa yang disampaikan itu kan cuma karaoke dan diskotik. Itu bagaimana? Ya, kalau apakah nanti pajak tontonan yang selama ini kan kalau film itu seringnya disebut pajak tontonan, ya. Apakah secara perundang-undangan juga akan terbawa di dalam wacana kenaikan pajak hiburan ini? Rasanya sih akan connect juga, karena film kan juga hiburan gitu ya. Tetapi dengan batasan tadi, wacananya adalah untuk karaoke dan apa tadi? Diskotik itu, maka sekarang ketika itu menjadi kontroversi dan muncul semacam kegelisahan dari banyak pengusaha hiburan, gitu ya, itu kan tidak lepas dari ketika sebuah peraturan dibuat dan beberapa hal yang definisinya nanti membawa itu, maka ada kemungkinan yang lain-lain juga akan mengikuti. Kan gitu, berarti akan berdampak kepada pengusaha-pengusaha kecil menengah dong. Ya, berdampak kepada pengusaha semua dan ujung-ujungnya nanti berdampak pada konsumen. Maka sebenarnya hal-hal seperti ini, Bung Adi ya. Jadi gini loh, kenaikan pajak, kita kan sering dikampanyekan bahwa pajak itu sesuatu yang memang lazim lah ya di dalam bernegara, karena dari sanalah penyelenggaraan negara itu dibiayai gitu ya, antara lain dari pajak. Nah, tetapi ketika kenaikan itu berlangsung dan ada peraturan-peraturan yang melegalkan itu secara hukum barangkali tidak terlalu salah, tetapi itu menjadi fakta bahwa beban rakyat makin tinggi gitu. Karena gini, karena kalau kita bicara industri hiburan, industri hiburan itu kan bukan hanya karaoke dan diskotik, ya kan? Makanya, tapi banyak pekerja yang sumber penghasilannya bergantung pada penyedia jasa hiburan, baik skala kecil maupun menengah. Beban rakyat makin tinggi kan gitu kan. Nah, kan pada akhirnya hal-hal begitu itu tetap akan dibebankan kepada konsumen. Nah, tadi kan Anda bertanya, apakah berdampak pada masyarakat kecil gitu kan? Nah, yang masyarakat yang pengusaha besar juga berdampak pada konsumennya, tapi barangkali tidak terlalu masalah karena mereka memang memiliki duit yang banyak lah gitulah untuk ditarik pajak tinggi sesuai persentase itu. Nah, untuk yang bawah ini menjadi problem ya, apalagi misalnya hiburan itu masuk kategori mewah misalnya gitu ya, tinggi. Tetapi
kemudian ada masyarakat bawah yang menjadi berat ketika harus membayar lebih mahal dari selama ini, gitu kan? Ya. Nah, padahal hak mendapatkan hiburan ini mestinya milik seluruh bangsa, kan gitu, milik seluruh masyarakat, ya, baik yang duitnya banyak maupun yang duitnya kecil. Nah, kalau ada peraturan yang mengatakan bahwa pajak hiburan akan naik, karaoke dan apa tadi, nah karaoke ini kan juga ada yang untuk rakyat yang di bawah di kampung-kampung tuh banyak tuh karaoke itu, ya kan. Kemudian yang di kota-kota memang ada yang mewah banget dan sebagainya. Tapi dengan persentase itu maka ini akan membebani rakyat yang sebenarnya memiliki hak untuk hiburan. Ya, itu. Jadi ini menjadi kontradiksi kalau saya bilang. Kenapa? Karena Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu kan ingin menumbuh kembangkan, meningkatkan usaha mikro, kecil, menengah. Ya. Iya kan? Tetapi dengan pajaknya 40-75% ini kan menjadi kontradiksi. Iya, bisa juga gitu akan membangkrutkan. Ya. Usaha-usaha hiburan ya, terutama yang disebut itu karaoke dan sebagainya tadi akan bangkrut. Maka yang akan tumbuh adalah yang berani, pengusaha besar kasarnya gitulah. Nah, pengusaha besar ini kenapa bertahan? Karena meskipun tarif-tarif hiburan itu dinaikkan, konsumennya adalah orang-orang yang berduit kan gitu, sehingga mereka yang konsumennya orang-orang yang duitnya pas-pasan menjadi berkurang, ya lama-lama bangkrut. Ya, memang begitu. Ya, sekarang begini, konsumen hiburan itu kan justru dari semua kalangan. Ya. Tidak dari orang berduit aja kan. Makanya itulah yang yang paling berbahaya kalau misalnya bahwa besok pajak hiburan ini termasuk juga pajak tontonan bioskop. Yang sekarang kan boleh dibilang rata-rata seluruh Indonesia pajak tontonan itu 10%. Nah, kalau jadi 40% gimana? Makanya repot. Cuma saya ingin menjelaskan gini lagi. Misalnya karaoke. Karena ini sebuah peraturan, ini sebuah hukum positif tertulis gitu ya. Terus tadi, taruhlah kita ngomong karaoke dulu. Kira-kira nanti kalau Anda karaokean di jalan itu, kena pajak nggak? Jadi kalau nanti ada petugas kecamatan atau kabupaten lalu memungut orang yang berkaraoke di Malioboro 40% dari perolehannya, itu menjadi sah. Ya sah karena ada peraturannya, gitu. Meskipun ya nggak begitu, pasti kan begitu. Tapi ketika orang membuat peraturan itu kan harus berpikir itu. Sama dengan nanti gini. Tadi sebelum tentang bioskop film tadi ya. Game itu misalnya. Sekarang kan banyak tuh Bung Adi, dengan ruangannya kayak karaoke, ruangannya kayak karaoke, bahkan ada nonton film di ruang-ruang dengan ruangan kayak karaoke, tapi dia bukan karaoke dalam arti yang nyanyi itu kan. Main game, nanti masuk kategori apa itu? Nanti dibuat berapa itu? Ya misalnya itu kan hal-hal seperti itulah. Nah, supaya sebagai contoh aja misalnya sekarang ini kan pajak kuliner itu tinggi 11% atau berapa? 10-15%. Dengan pendapatan sekian tahun kemudian, ketika setahunnya dapat sekian lalu dipungut, gitu ya. Dan ketika sebelumnya atau sesudahnya tidak dipungut, itu kan menjadi beban perusahaan atau usaha kecil itu. Itu juga banyak usaha-usaha kecil menengah, usaha kecil lah, terutama yang UIMK itu, yang mikro kecil itu menjadi bangkrut karena pungutan pajak itu. Yang restoran-restoran lumayan itu sih mungkin nggak sangat bangkrut, tapi terasa berat juga. Nah, ini sama dengan korelasinya dengan tadi pernyataan Anda, ini kan akan membebani yang kemudian akan membangkrutkan usaha-usaha kecil. Nah, kuliner itu ketika mereka memakai sistem digital pembayarannya itu yang pakai OVO, pakai segala macam itu. Nah, itu kan dilacak dari sana. Nah, sebelum mereka kemudian akhirnya ditagih pajak-pajak yang lumayan besar bagi usaha mereka, itu lebih dulu mereka terteror loh. Ditagih, diperiksa, makanya ini menjadi kontroversi gitu kan sekarang. Yang dimaksud dengan pajak hiburan yang hanya ditetapkan pada karaoke dan diskotik itu sendiri juga masalah, karena seperti yang Anda katakan tadi, karaoke kan nggak cuma karaoke yang mewah, yang bagus, ada karaoke rakyat juga ada kan. Itu. Berarti kan itu terkena juga. Nah, bagaimana? Nah itu tadi kebetulan Anda membawa topik ini, kemungkinan bioskop kena atau enggak atau nonton film lah. Sama karaoke tadi
perusahaan-perusahaan itu sekarang selain terbebani pajak juga terbebani royalti loh ya, dan itu ada mekanismenya sendiri. Artinya mereka juga banyak lah terbebani oleh itu. Bioskop memang sekarang tidak disebutkan di dalam rencana itu, bahkan rencana kenaikan pajak itu kan juga sekarang akan ditunda atau akan menurut Menteri Marves ya kan. Nah, tentu saja film ini menjadi kekhawatiran karena sebenarnya belum lama loh Bung Adi, pajak film ini, pajak tontonan film ini atau pajak hiburan film ini menjadi seragam seluruh daerah. Ya. Anda kan tahu itu? Tahu. Ya kan dulu kan di Jakarta misalnya 15%, bahkan di Ambon ada yang Jakarta dari 30% turun 15% turun. Tapi tidak sama seluruh Indonesia. Tidak sama memang. Ada yang pajaknya beragam. Kan? Ada yang masih di atas 10%, masih ada. Di daerah tertentu ada. Itu lalu kemudian ada semacam keseragaman NKRI gitulah ya. Di berbagai kota menjadi 10% gitu kan. Nah, artinya pembenahan pungutan itu semuanya di dalam kerangka untuk meningkatkan atau mengembangkan industri hiburan, industri kreatif, ekonomi kreatif kan gitu menjadi kontradiksi. Nah, sekarang ketika ada wacana itu ini semacam jebakan Batman. Jadi dulu orang-orang didorong untuk usaha dengan ini lalu dengan kemudahan-kemudahan ya kan. Tetapi kemudian dibebankan pajak 40-75%. Ini pajak apa bagi hasil? Iya, itu tandanya. Entar dulu pertanyaan saya, ini pajak apa bagi hasil? Peti. Jadi kayak zaman VOC. VOC itu ya selain dia buka usaha, ya awal penjajahan itu VOC selain buka usaha rempah-rempah dan sebagainya itu akhirnya memiliki konsesi berupa pungutan, waktu itu disebut upeti ketika dia membangun tentara yang namanya company dan sebagainya itu, lalu kemudian menarik pajak-pajak itu, maka muncullah si Pitung melawan, muncullah Benteng Betawi atau itu melakukan perlawanan karena begitu masifnya upeti yang dipunguti oleh rakyat, entah kalimantan pajak, entah pungutan liar, entah retribusi, entah iuran, apapun lah itu. Itu pungutan yang atas nama usaha karena menduduki karena punya tanah, karena punya kambing, karena punya itu, maka semuanya ditarikin pajak. Nah, makin lama makin tinggi. Nah, sehingga satu menurut saya kenapa muncul wacana itu karena ekonomi negara ini memang sedang bermasalah. Sehingga perlu pemasukan untuk memenuhi APBN. Nah, kedua, memang semangat pemerintah ini seperti VOC, yaitu ada semacam mental mengumpulkan duit melalui upeti ya kan, yang dalam bentuk pajak karena modern kan ini. Ketiga, nah ini masih baik-baik saja ketika itu secara transparan diwujudkan dalam bentuk pembangunan dan sebagainya kan gitu kan. Tetapi kan kemudian kita tahu banyak juga orang-orang pajak itu akhirnya, kalau Anda lihat, perhatikan itu pastilah di sana itu lebih kaya, lebih apa dan sebagainya dibanding rata-rata penduduk kan gitu kan. Lebih ironis lagi adalah pegawai-pegawai Kementerian Keuangan itu banyak yang ketahuan. Ini yang ketahuan lebih banyak lagi yang akhirnya mengkorupsi uang-uang pajak itu, sehingga dalam sejarah setiap ada pungutan pajak itu selalu akan berakibat menindas rakyat. Maka dulu ada namanya tokoh Samin Sentiko, Pak. Itulah yang melahirkan masyarakat Samin sebagai bentuk pemberontakan atau penolakan terhadap norma-norma negara yang antara lain dalam bentuk menolak membayar pajak. Ya, tapi saya melihatnya begini, nggak tahu ya, saya nggak paham gitu. Tapi bahwa ini disampaikan, diberlakukan sejak Januari tahun ini. Itu katanya sudah diteken untuk diberlakukan, sementara kita dalam kondisi suasana politik yang begitu masif ya, begitu hangat ya. Baru ini ada kaitannya nggak dengan masalah politik itu sendiri? Wah, apa dasarnya Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tiba-tiba menyatakan keputusan pemerintah yang mengejutkan sebetulnya sehingga menjadi kontroversi? Enggak, sebenarnya secara langsung kan pastilah bisa diterjemahkan atau dirumuskan atau dipahami bahwa ini nggak ada kaitan, ini kan penyelenggaraan pemerintah. Menurut Menteri Marves ya tidak. Karena tahun politik dan karena Sandiaga Uno juga sangat aktif politik itu, kemarin malah mau jadi calon presiden sebagainya, maka setiap
statement atau setiap wacana itu selalu memunculkan pertanyaan apakah ini politik atau tidak, kan gitu kan. Nah, ya itu satu. dan selalu jawabannya ya spekulatif, kita nggak tahu. Tapi apapun itu, mau politik kayak mau murni kebijakan kenegaraan, kayak intinya kenaikan pajak itu akan membebani konsumen yang ingin cari hiburan dan menciptakan semacam ketidaksetaraan dalam hak-hak mendapatkan hiburan. Iya, saya khawatirnya begini, kita kaitkan dengan pajak tontonan ya. Dulu waktu di beberapa daerah itu pajak tontonan bioskop itu masih 30%. Saya dulu sering kali itu bersama-sama dengan tim dari pihak bioskop itu ke daerah ya, ke Makassar, kemana itu untuk ketemu dengan kepala daerah untuk membahas minta penurunan pajak tontonan bioskop di daerah. Dan itu luar biasa kan, karena begitu dia turun sampai 10%, itu kan sangat membahagiakan bagi industri perfilman, sehingga perfilman itu bisa tumbuh antara lain. Karena dulu kan itu pajak terbagi tiga, ada 30% buat pajak, 30% buat apa, 30% buat apa. Jadi film itu sendiri cuma menerima tidak sampai 30%, tetapi dengan pajak yang diturunkan menjadi rata-rata 10% itu kan sesuatu yang membuat semangat memproduksi film itu menjadi lebih. Ketika pajak rendah, kalau dia jadi 40% atau 30% lagi kan artinya balik lagi ke persoalan masa lalu. Iya, pengalaman di film itu kan menjadi semacam sumber kajian bahwa besaran pungutan pajak itu bisa berdampak drastis pada pengembangan. Karena ini pajak hiburan yang bahkan dicetuskan oleh Menteri Ekonomi Kreatif, maka pertanyaan Anda tadi kan apakah ini akan berpengaruh pada pengembangan industri hiburan yang menurut Sandiaga Uno justru menjadi tanggung jawabnya untuk dikembangkan. Saya jawab akan berpengaruh. Tadi kan jawaban Anda kan ketika pajak film atau pajak tontonan film turun, yang kemudian turun bahkan mungkin juga rata di seluruh Indonesia, maka antara lain berdampak industri perfilman tumbuh dengan lebih nyaman. Apalagi saya dengar-dengar kemudian 50% dari pajak itu pada akhirnya nanti lewat mekanisme tertentu dikembalikan kepada produser gitu kan. Nah, itu yang ikut menumbuh kembangkan industri perfilman, industri Nah, itu salah satu. Nah, ini punya korelasi. Jadi kalau pajak hiburan 40-75% bahkan dari uang yang diterima, omset kan itu berarti bukan dari untung itu. Biasanya begitu. Dari gross income. Iya kan? Itu maka ini akan membangkrutkan usaha-usaha hiburan, terutama yang paling terkena dulu adalah usaha-usaha hiburan di kelas bawah. Bagi saya ya itu urusan pengusaha lah. Saya lebih concern pada ketika usaha-usaha hiburan kelas bawah itu bangkrut atau berat atau ikut-ikutan dinaikkan tarifnya, maka itu mengurangi hak warga negara kelas bawah untuk bisa mendapatkan hiburan seperti yang bisa diperoleh oleh masyarakat kelas atas. Itu menandai bahwa kebijakan yang akan dilakukan ini akan menambah kesenjangan atau ketidaksetaraan dari tatanan sosial masyarakat di Indonesia. Itu poin saya ketika melihat masalah kenaikan pajak hiburan ini, Bung Adi. Gitu saya berharap mudah-mudahan itu tidak diberlakukan lah. Iya. Nah, ini di kalender saya ini kan hari Jumat nih. Ya, hari Jumat tanggal berapa ini? 19 ya? Hari ini 19 Januari 2024. Nah, ini kisah Khulafaur Rasyidin, ya kan? Nah, ini kisah Ali bin Abu Thalib, ya. Jadi Ali bin Abu Thalib yang juga dikenal sebagai pimpinan dan pernah menjadi panglima perang itu pernah mengatakan begini, Bang Adi. Mengikuti hawa nafsu akan memalingkan kita dari kebenaran. Ingatlah bahwa dunia akan kita tinggalkan dan akhiratlah tempat tujuan kita, maksudnya. Jadi kalau kita mengikuti hawa nafsu terus ini, maka kita akan dipalingkan dari kebenaran. Khotbah Jumat.